Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya dalam menggunakan kamera yang ada di ponsel ini, Vivo X60 Pro. Vivo membuat beberapa varian untuk ponsel X60 ini. Dan yang saya review adalah X60 Pro. Ciri-cirinya adalah layarnya ini memiliki desain waterfall. Sehingga layarnya ini melebar sampai ke sisi ponsel. Membuat kesan yang sangat mewah dan juga memberikan kesan layarnya itu luas banget. Yang kedua yaitu dia memiliki gimbal stabilization di modul kamera utamanya. Ini sangat membantu sekali kalau kita mengambil video dan sambil jalan-jalan. Karena gimbal stabilization ini berfungsi untuk menstabilkan footage yang kita bikin. Secara desain, ponsel ini terasa tipis dan juga ringan. Beratnya hanya 179 gram dengan aluminium frame dan layarnya sendiri 6,5 inci. Layarnya sendiri kualitasnya sangat bagus ya. Refresh rate-nya mencapai 120 Hz dan mendukung HDR10+. Prosesor yang digunakan ini cukup bagus juga, yaitu Snapdragon 870 5G dengan arsitektur 7 nanometer. Lumayan bagus lah untuk ponsel mid-range ya, antara 5 juta sampai 10 juta. Modul kameranya terdiri dari 3 modul. Yang utama bermerek Zeiss, ekuivalen dengan 26 mm f1.5 dengan resolusi 48 megapiksel dan sensor setengah inci. Didukung dengan autofocus PDAF yang cepat untuk tracking subjek yang bergerak dan juga memiliki gimbal stabilization untuk merekam video. Yang kedua adalah modul kamera ultrawide dengan resolusi 13 megapiksel, ekuivalen dengan 13 mm di full frame. Nah, ini lebar sekali dengan bukaan f2.2. Yang ketiga yaitu modul kamera dengan lensa ekuivalen dengan 50 mm yang bisa di zoom secara optikal sampai 2 kali. Bukaannya f2.5 dan sensornya 1/28 inci. Modul lensa telefoto ini memang tidak sebaik teknologi yang sekarang, yaitu kebanyakan menggunakan periscope zoom, artinya lensa itu bisa di zoom sampai 30 kali, 60 kali, bisa foto bulan. Tapi lumayan lah, setidaknya kita memiliki lensa telefoto di ponsel ini. Karena banyak ponsel mid-range yang tidak memiliki lensa telefoto sama sekali. Saya pribadi senang menggunakan kamera di ponsel ini. Kenapa? Karena dia memiliki lensa yang cukup lengkap dari ultra wide, wide, dan juga telefoto. Saya pernah mencobanya di kondisi yang cukup gelap, di mana matahari sudah tenggelam, tapi masih ada biru di langit, itu namanya juga blue hour ya. Jadi saya coba foto dengan bantuan computational photography, night mode ya, mode malam. Saya bisa menggunakan modul yang ultra wide dan juga modul yang wide itu untuk merekam pemandangan perkotaan. Dan saya cukup kaget dengan hasilnya karena warnanya itu saya lihat langsung matang ya sepertinya, dan saya tidak perlu mengedit lagi, dan juga terang gelapnya juga saya nilai juga pas. Dan selain itu juga saya lihat detail atau ketajamannya lumayan banget ya. Jadi kalau saya mungkin cetak dengan ukuran kertas A3 yaitu 40 x 30 cm itu masih tajam banget dan masih enak dilihat. Susah dibedain dengan menggunakan kamera yang DSLR atau mirrorless. Hanya saja kalau memang kita tampilkan di layar yang sangat besar kemudian kita perbesar, mungkin kita akan melihat banyak noise dan detailnya tidak sebagus kalau misalnya di layar yang kecil. Tapi mengingat ini kamera ponsel, saya pikir sudah sangat oke banget. Saya juga sangat senang dengan modul kamera ultra wide-nya karena secara ekuivalen ini lebar sekali, yaitu 13 mm di full frame. Nah, ini setara dengan 6,5 mm di micro four thirds dan 8,6 mm di sistem kamera APS-C. Wah, kebayangkan lebar sekali. Sangat cocok kalau teman-teman perlu mengambil pemandangan yang luas
dan juga arsitektur ya, gedung-gedung yang besar ataupun bangunan-bangunan. Ini mantap banget. Dan juga untuk video ya, untuk vlog ya, saat kita ingin menunjukkan tempat di mana kita berada dengan lengkap. Ponsel ini juga memiliki fitur video yang cukup bagus ya. Dia bisa merekam video 4K, 30p, dan Full HD 60p. Tapi yang paling keren dari ponsel ini adalah dia memiliki teknologi gimbal stabilization di modul kamera utamanya yang memungkinkan untuk merekam video yang stabil tanpa gimbal saat kita jalan-jalan seperti itu. Nah, teman-teman bisa bandingkan antara yang menggunakan gimbal dan tidak menggunakan gimbal. Ya, sangat berbeda bukan? Untuk stabilitasnya kita bisa pilih antara stabilitas standar atau stabilitas yang lebih tinggi. Saat kita memilih yang stabilitas yang standar, dia tidak terlalu cropping sehingga footage video kita cukup lebar. Tapi kalau misalnya kita pilih yang lebih tinggi stabilitasnya, itu memang footage videonya lebih stabil tapi ada sedikit cropping ya, sedikit menjadi lebih sempit footage video kita. Sayangnya gimbal stabilization ini hanya di kamera utamanya saja, tidak di modul ultrawide-nya. Padahal saya juga suka dengan modul ultrawide-nya dan kadang-kadang saya ingin merekam video dengan modul ultrawide untuk menangkap pemandangan yang lebih luas. Tapi saat saya coba dengan videonya dan pertama kesannya itu videonya itu mulus. Tapi setelah saya perhatikan bahwa latar belakangnya itu agak sedikit pulsing atau maju mundur seperti itu. Jadinya video footage-nya itu tidak terlalu mulus. Adapun satu kelemahan dari ponsel ini yang sebenarnya nggak ada kaitan dengan kamera, fotografi, atau videografi. Yaitu kualitas speakernya yang menurut saya kurang bagus. Jadi saat saya mencoba memutar lagu atau menonton YouTube, suaranya kurang enak didengar. Mungkin karena treble dan bassnya itu kurang terasa. Sebagai ponsel yang mid-range dengan harga 5-10 juta, menurut saya ponsel ini cukup bagus. Pertama karena layarnya itu 6,5 inci, cukup besar, tapi juga tipis dan tidak terlalu berat. Selain itu modul kameranya lengkap, dari ultrawide, wide, sampai telephoto. Memang spesifikasi kameranya tidak tinggi-tinggi banget, misalnya tidak sampai 100 megapiksel, atau zoomnya tidak sampai 30 atau 60 kali. Tapi hasil foto yang saya dapatkan dengan kamera-kamera yang ada di sini, itu cukup memuaskan dari segi detail maupun segi warna, membuat saya tidak perlu banyak mengedit ya. Selain itu, bagi teman-teman yang suka merekam konten video untuk Instagram, TikTok, atau YouTube, itu mungkin akan sangat terbantu dengan gimbal stabilization-nya, membuat teman-teman tidak perlu membawa gimbal atau peralatan lain. Langsung bisa menggunakan kameranya, langsung rekam, dan langsung jadi. Terima kasih sudah menyimak review ini, mudah-mudahan membantu dan sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye!